Apa persamaan Tumblr sama Lamine Yamal dan juga Harry Kane? Apa tuh? Sama-sama hilang. Selamat datang di Box to Box Football Show. Ternyata mempersatukan rakyat Indonesia gampang banget ya bikinnya. Salah satu kegiatan kontroversial di sosial media, Tumblr hilang harga 300.000 bikin orang kehilangan pekerjaannya. Lu anjing sih. Gue jadi punya solusi deh. Apa? Berarti gue bisa ngelaporin salah hilang di pertandingan terus slot dipecat. Iya. Terus slot dipecat gitu. Gue juga bisa ngelaporin dia gue adalah selalu hilang tuh. Ya ntar Amorim dipecat tuh. Apa? Jangan dong. Enggak, ini jadi ini ya. Apa punya common enemy ya. Kalau bahasanya Waldo tuh head watch gitu kan. Head watch enemy. bareng-bareng gitu. Jadi Tapi- makanya kayak Liverpool. Gitu. Itu maksud gue ya bukannya mengecilkan seharga 300.000 ya. Itu maksud gue ya kalau hilang tapi kan ya salah mungkin ada yang hilang bisa dicek juga, tapi ya kalau sampai menghilangkan rezeki orang itu nggak baik sih. Walaupun KAI katanya udah mengupdate tidak ada pemecatan katanya sampai dan gue tidak setuju untuk ngedoxing nomor telepon bosnya si karyawan yang dipecat itu kalau nggak salah. Jadi ya semoga ada solusinya, tapi nextnya kalau misalkan ada satu masalah barang hilang, ya namanya juga Indonesia apalagi Jakarta ya. Kalau misalkan susah juga. Masalah mau bener juga lapor polisi gitu-gitu panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Jadi ya semoga ada solusinya, tapi yang semoga aja solusinya juga adalah Barcelona, FC Bayern, dan yang paling terakhir tim kesayangannya Dr. Tirta. Itu lagi dari siapa ya, kesayangan siapa. Itu Pak Dokter masih di-mention orang-orang ya. Nah, gue tuh benci banget Speak Bola lagi stop karena ini adalah momen terbaik gue bisa ngecekin Tirta. Iya. Coy. Gimana sih? Ya, Itu gara-gara videonya dia sendiri kan sebenarnya. Iya, karena dia bilang pas lagi lawan Forest, 9-0 nih, bisa 9-0. Mungkin dia bercanda juga, tapi ternyata 3-0. Dan ternyata juga 1-4 melawan PSV, terus juga Chelsea menang 3-0 lawan Barcelona. Arsenal akhirnya menang lawan FC Bayern setelah 10 tahun, terus Paris Saint-Germain ketinggalan akhirnya bisa menang 5-3 lawan Ayam Bango. Ayam itu ya, ayam sayur. City, City gimana sih? Maunya apa sih lo, 0-2 kalah lawan Leverkusen. Dan yang terakhir timnya Waldo kejar-kejaran sama Olympiakos. Kejar-kejaran tuh sama Barcelona. Kejar-kejaran sama Olympiakos. 3-4, Real Madrid menang dengan 4 gol dari Kylian Mbappe. Teriak dong. Dan kalau kita ngomongin yang paling panas adalah pembahasan tentang Chelsea melawan Barcelona. Karena kita udah ada bocil kita nih. Bocil. di YouTube Anjing sih ada komen kayak itu abang-abang pakai jaket kayak anak junior ngobrol sama abang-abang senior di kampus. Chelsea 3-0 melawan Barcelona. Sebenarnya nih orang udah menggadang-gadang bahwa Estevao versus Lamine Yamal, duel generasi masa depan. Estevao 18 tahun pernah main di Pakansari sama Pakansari sama Jis ya. Di Jis ya 18 tahun. Golnya luar biasa, tapi gue pengen nanya dari sisi fans Chelsea dulu nih. 3-0 ada gol yang dianulir, gue happy ngeliat Delap nyetak gol dia karena dia satu-satunya pengganti Harry Kane kalau Harry Kane cedera dari Piala Dunia ya. Menurut lo Barcelona 3-0 nih hasil yang lo pikir nggak akan 3-0 ini Bill sebagai fans Chelsea? Iya, dari awal gue udah pede. Iya. Iya. Oke. Kenapa? Begitu nonton padahal bisa lebih banyak ya pas nonton ya. Apa yang ngebuat lo yakin Sebelum Chelsea pertandingan. enggak? Apakah bakal 3-0 atau lo yakin bakal menang? Gue yakin bakal menang dan golnya banyak. Oh, Soalnya karena lu tahu ya. Karena gue tahu high press ini udah setiap tim lah pasti udah tahu itu gitu loh. Dan ditambah ya kemarin si Maris kan emang parkir pemain inti yang di Burnley kita udah bahas juga. Jadi gue udah kayak ini dia beneran mau manfaatin ini nih si counter pemain-pemain cepatnya gitu wingnya. Ya, tapi ya akhirnya 3-0 di Nabil pagi-pagi buta tuh udah langsung harusnya bisa 5-6-0 bang. Iya. Iya benar tapi. Ada ya. Kalau nonton pertandingan iya sih benar. Harusnya bisa. 6-0. Tapi 6-0 satu yang mau gue sorot nih sebelum ke Dek sama Rossi adalah Julius Konde ngapain? Lu mesti lihat nih ya abang-abangan fashionista kita ini kalau bareng sama timnas Perancis kayak dari awal pertandingan tuh kayak udah nggak yakin gitu loh kayak gue tuh ngapain ya di sini ya kayak gue mendingan fashion show aja nggak sih di Paris Fashion Week gitu atau nggak di Jakarta Fashion Week tuh di Sensi. Jadi kayak gue bunuh dirinya udah. Tapi emang defense-nya tuh nggak stabil ya. Pertama tadi Konde juga mainnya nggak meyakinkan. Terus kedua
sama juga kaptennya Ronald Araujo. Araujo. Juga mainnya juga tidak meyakinkan karena yang gue nggak tahu ya, yang pertama itu kartu kuning pertamanya dia tuh dia protes, tapi kan dia kapten ya. Jadi sejauh apa sih lu bisa protes sebagai seorang kapten sebenarnya ya? Ternyata lu juga gak punya privilege sampai sejauh itu. Karena kalau terlalu berlebihan ternyata lu bisa dapat kartu kuning juga ya. Ya emang sesuatu yang berlebihan tidak baik ya, seperti respon dari mbak-mbak yang kehilangan tumblernya itu juga gak baik ya. Balik lagi. Ingat sih, gue gak suka banget gue kenapa orang bisa jahat itu ya. Tapi yang jahat juga Chelsea 3-0. Tapi Konda lucu banget nih sih. Lu lihat gol kayak di kalian nih ya, warga box to box sih. Lu lihat lagi tayangan ulangnya gol bunuh diri ya Konda. Kenapa dia cuma plomo? Dia sama Ferran tuh bingung bolanya di mana sebenarnya. Tapi Dex, sebenarnya di pas mesin 0-0 ada satu kesempatan momen ketika high pressnya Barcelona lu berhasil ngerebut bola dari Caicedo semuanya, intinya dari kekeosan itu. Ferran Torres di kotak penalti. Menurut tuh kalau ketika itu gol, bola itu masuk ke gawang Chelsea, apakah Barcelona akan memegang peranan menurut lo? Enggak. Sama aja. Tetap agresif. Dan tetap banyak ruang kebuka di belakang. Jadi mungkin itu bisa 1-0 tapi habis itu jadi 4-1 kalahnya. Dan lu setuju gak ketika dapat kartu merah, si Araujo dapat kartu merah itu ngerubah segalanya dan akhirnya ya udah orang sadar udah Barcelona akan kalah gitu. Ya soalnya lo pressing dengan 11 pemain aja melelahkan, nih dengan 10 pemain lo makin dibugilin lagi sih. Ditelanjangin. Tapi gue mau nambahin mungkin ini sih. Sebenarnya vibes di mana Ferran Torres itu tuh kayak kemarin yang lawan PSG di final Club World Cup. Sebenarnya Chelsea itu memang lemah secara defense itu. Si Maresca cara menutup kelemahan defense adalah dengan gua harus metal nih, pressingnya harus ke depan gitu. Supaya di belakang nih nggak gampang kena counter lah. Kemarin pun si Ferran Torres tuh gue ngerasa kayaknya dia ngerasa apa? Karena intensitasnya tinggi, dia nggak nyaman kan. Kena press dari belakang, kayaknya Reece James apa ya? Udah deket banget sama dia sebenarnya. Itu tuh beneran mirip ketika lawan PSG. Ya gue melabeli match ini match terbaik kedua setelah PSG sih. Tapi ada dua cara berbeda yang dilakukan Enzo Maresca di dua pertandingan tersebut. Karena kalau lawan PSG itu jelas man to man marking. Karena kalau yang di lawan Barcelona ini adalah pressing secara vertikal ya. Entah ke depan atau ke belakang arahnya. Yang ke arah ke belakang itu yang bikin pemain-pemain depannya Barcelona nggak nyaman karena di press sama pemain di belakangnya sendiri gitu. Jadi aneh tuh rasanya gitu. Jadi gue pikir sih ngelihat game lawan PSG sama Barcelona ini beda, jadi fokus sama Barcelona dulu. Jadi menurut gua sebenarnya Maresca ini kayak udah tahu, ngerti gitu ya, gimana cara mengeksploitasi kelemahan lawan. Kalau lawan PSG ya udah gua man to man marking, kalau lawan Barcelona ya udah gua pressing agresif vertikal karena mereka punya high defensive line gitu. Dan gua punya pemain-pemain yang notabene terkenal dengan kecepatannya. Neto, Garnacho, walaupun end produknya suka ngaco ya di game tersebut, tapi gue ngeliat dia cukup berguna karena dengan high defensive line kayak gitu ya emang lu butuh pemain kayak dia gitu, direct, agresif. Dan di sisi lain ada satu momen di mana si Pau Kubarsi diajak lari-larian sama Neto. Ya itu pertanyaan gue kan gini ya, sebenarnya sesimpel ketika lu menjaga pemain yang winger speed, lu jangan diajak man to man dong, gak kekejar. Barcelona tuh gak belajar dari kelakuannya Gareth Bale, tai-taiin back kalian semua di final Copa del Rey itu ya. Itu final kan ya? Final Copa del Rey sih yang dia lari itu semua. Diajaknya print, gak kekejar, harusnya di man to man aja. Itu menurut gue, Barcelona ketika melawan tim yang punya winger secepat itu, lawan-lawannya, lu jangan di man to man. Harusnya lu mainnya zonal aja, karena itu kunci kalau diajak man to man. Capek bang, karena back lu gak secepat itu juga. Betul. Ya kan? Karena sebenarnya jadi salah satu teori dari para pemain yang punya kecepatan itu kan adalah ketika mereka punya banyak space, itu bisa dimanfaatin gitu loh sama langkahnya mereka gitu loh. Jadi kan kalau lu high defensive line terus mepet mereka ya udah kelar gitu loh sebenarnya. Jadi itu yang kenapa gue ngeliat game tersebut memang gamenya Chelsea gitu. Karena jadi makanannya mereka. Gue jadi mikir nih, Barcelona ini salahnya tuh salah di mentalitas apa di taktik ya? Apa dua-duanya? Kalau gue bener taktik sih. Sebenarnya sih lebih taktik salah satu mentalitas faktor. Kan kena gara-gara Araujo kartu merah. Tapi ya gue juga lebih menitik beratkan di taktik sih, kayak ini tuh terlalu naif gitu loh mainnya. Dengan selalu main high pressing kayak kita tuh kayak cuman mengulang cerita yang sama terkait Barcelona. Apa yang salah dengan Barcelona. Tapi maksud gue taktik tuh salah satu faktor, tapi ini lebih kayak kalau misalkan lu satu elemen gitu kayak petir gitu kan nggak mempan sama karet gitu ya istilahnya. Iya kan maksudnya maksudnya kayak ketemu musuh alaminya aja gitu menurut gua, makanya kemudian hasilnya ya kayak Nabil bilang ini bisa 6-0 sebenarnya. Ya terus kalau ngeliat kemarin Estevao nyetak gol indah ya. Mantap sih. Mantap. Itu respect ya.
Hudson nyamain rekornya Mbappe dan Haaland di Liga Champion, 3 gol di 3 bikin gol di 3 laga pertama. Dan kalau gue nggak tahu ya kalau misalnya ditanya apakah SCVO ya menuju kaliber Haaland, Vinicius atau Mbappe, menurut gue belum sih. Si Maresca bilang progres. Iya, Maresca bilang Estevao sama Lamine Yamal tuh bisa jadi kayak Messi sama Ronaldo ya. Tapi itu opini pribadinya dia ya. Ya dulu juga Rashford sama Mbappe juga dibikin kayak gitu juga narasinya ya kan. Tapi kan ujungnya juga ada tuh. Terus yang paling penting juga Chelsea ternyata tanpa Cole Palmer masih bisa nyetak gol banyak. Iya, betul. Ya kan? Kedalaman skuadnya bagus ternyata Chelsea itu menurut gua. Enggak, Kecuali tapi back tengah, iya. Enggak, tapi konteks matters, konteks penting. Balik lagi, itu emang makanan empuk kayak Chelsea ngelihat ketemu lawan yang kayak Barcelona sebenarnya. Itu juga harus dimasukkan jadi consideration. Karena menghadapi Sunderland, lo tetap butuh. Betul. Karena menghadapi lawan yang Low block rapat gitu ya di tengah, terus kemudian rapat di belakang, kelihatan Chelsea kehabisan ide gitu. Jadi laga lawan Barcelona bagus, selamat buat Chelsea, tapi gue ngerasa konteks matters. Karena itu emang makanan empuk menghadapi lawan yang seperti itu. Ya, Gitu. dan Delap akhirnya mencetak gol perdananya di Stamford Bridge ya, dan awalnya sempat dicek VAR dulu, pas disahkan langsung pada dipeluk semua, karena saya yakin hanya Delap yang bisa menyelamatkan Inggris kalau Harry Kane cedera. Karena Inggris Welbeck lah. ya enggak yang tipenya sama Bill, gue selalu bilang yang tipenya sama orang Welbeck. Iya, gue tau Inggris saya kira yang tipenya kayak Harry Kane siapa? Coba, ayo. Ya, Mendekati Delap. Delap nyetak gol kan, dia cedera di awal musim. Ada penyerangan Leeds juga. Siapa? Calvert Lewin. Ini Patrick Bamford yang udah cabut. Itu caranya ini ya, cara dia bikin gol kayak ini ya, Furuhashi di Celtic ya. Betul. Sengaja offside dulu, Offside, posisinya tapi- diem di depan gitu. Tapi menurut gue itu oke sih. Maksudnya ketika pergerakan Delap dia maju offside, dan itu sebenarnya yang apa yang dilakukan adalah dia bukan melakukan itu sengaja. Dia melakukan itu emang ada Kalkulasinya. ada kalkulasi, karena ketika dia ada di sana, pemain Barcelona pasti otaknya kebagi nih, pemikiran anjing Iya, ada fokus, pemain di belakang. Ini gimana nih kalau misalnya dia passing, dan beneran pemain Barcelona tidak bisa memikir secepat itu, dan akhirnya di kiri Neto ya. Enzo Fernandes. masuk, dan emang agak tricky apakah itu offside apa enggak si Enzo-nya, tapi akhirnya bisa nyetak gol. Delap 3-0 bagi Chelsea. Dan apa ya kalau bisa bilang, ini kan berarti Barcelona dengan Hansi Flick kalau 3-0, gue gak kebayang sih. Gue pikir kalaupun kalah pun 1-0 ataupun imbang gitu. Iya, skenario Araujo merah itu dia udah nggak punya kartu apapun lah istilahnya. Iya. Itu yang rubah si nasibnya Barcelona di match itu udah. Tapi gini, ini kan ketika lu bermain dengan 10 main, lu kan seharusnya gak usah agresif lagi dong. Harusnya lu mainnya santai. Misalnya bukan santai, lu mainnya lebih deep, lebih rapat gitu. Karena lu saat itu posisi tertinggal kartu merah, dan lu bermain lawan 11-11-nya susah gitu. Dan harusnya lu ngubah. Apakah emang Hansi Flick batu aja berpikir bahwa yaudah gue nothing tulus, karena kalau bilang nothing tulus pun menurut gue gak setuju, karena lu masih babak pertama Nyet, dan bukan 10 menit terakhir. Kalau 10 menit terakhir lu nothing tulus ya udahlah, lu butuh gol kan. Tapi lu masih ada 40 menit babak kedua, di mana seharusnya lu jangan main seperti itu. Lu setuju gak, Rex? Gue lihat Barcelona sepanjang musim ini, Hansi Flick belum pernah punya plan yang selain yang sekarang. Jadi gue nggak ngerasa kalau jadi Hansi Flick udah kita mainin gaya kita aja, soalnya ntar kita nggak familiar. Kayak gitu aja sih gue sebenarnya kalau jadi Hansi Flick. 3-0. Ya, itu adalah resiko yang diambil gitu. Ya game modelnya dia tuh Game emang ini ya, modelnya. high risk High berharap gain. high reward. Cuman persoalannya adalah kalau misalkan high rewards yang gak dapat, apakah high risk lo itu layak untuk dikedepankan gitu loh sebenarnya kalau buat gua. Jadi sebenarnya pertanyaan Tio valid gitu. Dalam situasi pertandingan kayak begitu, apakah lo pengen maksa untuk memainkan gaya yang sama gitu loh. Gue tahu ada 10, lu main dengan 10 orang, dan ketika lu main dengan 10 orang ketinggalan 0-1 gitu ya. 0-1 kan ya? 0-1. 0-1 bener. Apakah lu pengen main kayak gitu juga? Walaupun gue paham bahwa ya mau nggak mau gue tetap harus agresif karena gue harus ngejar gol gitu kan. Jadi emang ada buah si malakama juga di situ. Tapi gue pikir harusnya sih ada sedikit tweak gitu loh. Lu bisa agresif tapi nggak sampai over agresif sebenarnya, ya kan? Jadi makanya menurut gue kayak lu beneran ngasih makan Chelsea sih dengan cara main kayak gitu, iya. Tapi kalau kita misalnya lihat dari klasemen, sebenarnya dengan kekalahannya Barcelona, mereka sekarang berada di posisi ke-18, di mana ini mereka harus playoff lagi ya. Iya. Playoff lagi, dan Chelsea sekarang berada di posisi 7 dengan 3 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Barcelona ini 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali imbang. Poinnya 7.
Chelsea. Bayern. Ya, Chelsea kalah sama FC Bayern yang akhirnya harus menelan kekalahan pertama lawan Arsenal setelah 10 tahun tidak pernah kalah melawan The Gunners. Gila, temen gue fans Arsenal happy-nya setengah mati sih ini dari kemarin ya, dari pas lawan Spurs semua pada keluar tuh, wah happy, tapi skor 3-1 blunder menurut gue nggak tahu kalau fans Bayern setuju apa nggak, tapi 2 kali blunder Manuel Neuer. Sebelum kita bahas pertandingannya, Neuer emang seharusnya he's out of, udah gak sih? Udah cukup gak sih Ras Neuer? Pertanyaannya yang ganti Neuer siapa? Di Bayern ya? Iya, tapi maksud gue siapapun menggantinya, tapi udah cukup gak sih? Dia udah berapa kali loh, maksudnya ketika lagi big match gitu sering banget ada adegan-adegan ajaibnya. Gue gak tahu. Kalau yang pertama dia sampai bilang ini salah gue ya. Betul. Pertama. Yang gol ketiga. Yang gol ketiga gue gak tahu apakah dia kalau dia nggak maju itu bisa nahan Martinelli apa enggak. Tapi menurut gue majunya itu dia sangat reckless banget sih. Betul, sangat reckless. Dan menurut gue itu emang tipikal momennya Martinelli ya. Kan kita selalu membahas bahwa Martinelli itu paling bagus adalah bukan lu taruh di kiri pinggir banget buat creating chances, tapi untuk direct seperti itu. Momen kayak gitu emang momennya Martinelli, dan gue nggak ngerasa Manuel Neuer cukup cerdas untuk membaca karakteristik lawannya seperti apa. Dan dia menurut gue bilang iya, makanya gue bilang reckless. Oke. Dia maju karena kalau misalkan lu menunggu gitu ya, at least ada satu orang lah ngelawan Martinelli gitu. Ya walaupun 50-50 ya dalam situasi kayak gitu, harusnya sih bisa memperkecil lah. Dengan situasi 3-1 tersebut ya udah semuanya selesai menurut gue. Tapi selain gol penyama kedudukan dari FC Bayern nih, setelah itu sebenarnya Bayern tidak ada apa-apa tuh. Iya. Miras Harry Kane. Sebenarnya si Vincent Kompany itu masih merasa bahwa Bayern tuh memegang kontrol ya. Kalau ngebaca statementnya setelah pertandingan. Tapi menurut gue kontrolnya itu steril karena emang ada beberapa momen lah mereka melakukan tusukan dari sayap gitu ya. Apalagi golnya si Karl tuh bagus banget. Prosesnya juga. Tapi gue merasa bahwa ada kemungkinan Arteta tuh ngelepas ya, emang di beberapa area ya, begitu. Di beberapa area ngerasa dilepas gitu ya sama Arteta, dibiarin Bayern untuk menyerang dari sisi tersebut. Dan akhirnya ya memang Arsenal gue ngerasa mereka untuk ngelawan Bayern pengen approach lebih direct aja. Ya. Kalau dan itu tepat. Dan itu tepat gitu, dan ketika mereka nggak memegang possession gitu ya, out of possession, itu strukturnya rapi banget, jarak antar pemain vertikal horizontalnya kejaga gitu, dan itu yang bikin menurut gue agresivitas Bayern itu nggak jalan, karena biasanya kalau misalkan menghadapi lawan yang kurang oke gitu ya, out of possessionnya, Bayern tuh pasti bakal nge-switch bola ke kanan dulu gitu ya, ngarahin semua serangan ke situ. Bola di situ kemudian di switch lagi ke kiri tempat ruang kosong ada gitu. Nah itu nggak jalan menurut gue. Dan kalau kalian berpikir oke Bayern cuma bisa nyetak 1 gol, tapi gol tersebut membutuhkan build up dengan 24 umpan. Salah satu gol terbaik Champions League walaupun timnya kalah, itu menunjukkan bahwa memang ya build up-nya nih khas Bayern, FC Bayern banget. Bener gak, Jet? Ya soalnya gue kalau lihat Bayern Munchen sepanjang musim ini, mereka kan mainnya aktif banget ya. Jadi kayak compact terus juga aktif geraknya. Overload satu sisi dulu ya. Overload itu kayak gak nyebar gitu loh, cuman satu sisi tapi ngobel gitu. Dan Arsenal ini pintar karena mampu kayak nge-netralin itu. Dan satu hal yang bikin karakteristik Arsenal bagus di musim ini adalah mereka mampu naikin tempo sesuai yang mereka mau. Sekarang gue mau naikin tempo, kita sekarang naikin tempo gitu. Jadi gak dikontrol lawannya lagi, tapi mereka mengontrol diri sendiri. Yang mana dengan luar biasanya juga mereka melakukan itu nggak dengan 11 pemain utamanya. Banyak pemain cedera gitu. Jadi ini pujian buat taktik Arteta, pujian buat kedalaman squad, dan pujian buat ya secara pressing juga bagus gitu. Sistemnya oke gitu. Karena musim-musim sebelumnya Arsenal tuh gagal menjadi juara karena pemainnya banyak yang cedera dan bergantungnya tuh besar banget ya. Tapi sekarang ya cedera ada, tapi kedalamannya. Tapi ya sekarang ke benchnya Martinelli, terus Calafiori masuk langsung Noni Madueke, Timber, terus Luis Kelly, Nwaneri juga masih ada semua. Yang maksud gue, iya ini bisa jadi this is the year bro. This is the year. Enggak, next year. Year ini kan 2026. Iya gue tahu. This is season dah. This is next year ya, pokoknya itu next. Lu gimana Bill? Lu Arsenal ya sebenarnya tanpa Gyökeres, tanpa Havertz, tanpa Jesus ya kan, tanpa Trossard juga. Orang berpikir
ini adalah downfall. Apalagi kita punya kawan kita ya Jerry Arvino ketika Gabriel cedera pas lagi international break, puyengnya setengah mati gitu. Langsung kayak depresi kayak besok kiamat gitu anjir. Enggak gitu Jer. Tenang, itu ya sepak bola bukan kehidupan hidup dan mati. Jadi dia udah pusing semuanya tapi ternyata bisa hidup tenang dengan pemain yang masih ada sekarang dan ternyata menang lawan Tottenham dan juga menang lawan FC Bayern. Gue sih ngeliatnya adalah Arteta itu udah punya banyak taktik lah. Dia 7 tahun kan di Arsenal ya. Gue ngerasa dia udah nemuin kalau lawan gue kayak Bayern, gue mainnya itu dia kan pressing dengan zonal marking, mid block ya. Mid block. Ya udah, sebenarnya itu dia cara dia ngontrol game ya kayak gitu. Makanya benar bahwa Arsenal tidak punya kelemahan sekarang tuh beneran nggak punya. Bahwa Arteta tuh udah tahu dia udah nggak, sistemnya udah nggak satu lah bahasanya. Ya di data tadi kan ada tulisannya apa kelemahan Arsenal. Di konklusinya diri mereka sendiri katanya. Yang bisa ngebatal tuh ya mereka sendiri dan katanya. Maksudnya itu beneran gol Bayern itu kan kesalahannya Lewis Kelly. Iya, setelah itu kan gak ada Gak kesalahan ada sama sekali. Itu membuktikan di situ. Dan emang ini nggak banyak pelatih yang memiliki waktu sepanjang Mikel Arteta ya tanpa mendapatkan trofi Piala FA. Ada FA. Tapi setelah itu nyaris FC ya urutan 2. Emang City lagi OP aja sih itu. Betul. Liverpool juga lagi joget-joget, juga City lagi kayak anjing aja waktu itu. Dan apa namanya dengan hasil ini gue bilang sih kayak gue nggak tahu ya. Gue sih emang masih panjang. Gue tuh masih agak skeptis kalau belum ngeliat bulan Desember karena bulan Desember semua bisa berubah gitu. Tadi gue sempat ngobrol sama Mas Sabtu Hari sama Panji ngomongin Arsenal, ya permasalahan mereka ya benar cuma satu, hidup diri mereka sendiri gitu. Ingat ketika Man United kalah 1 poin yang beda poin yang Aguero, itu United sebenarnya udah unggul 12 sama 11 poin gitu. Jaraknya udah jauh banget. Tapi setelah itu kepepet poinnya sama agregat gol dan gue berharap Arsenal nggak kayak gitulah. Maksud gue ya lu udah berapa musim terakhir lu urutan 2 mulu, terus kayak kemarin ketika Arsenal menang lawan Tottenham Hotspur dicenginnya adalah emang lu pernah dapat trofi Eropa nggak gitu. Ini saatnya sepertinya Arsenal sudah bisa nih ya berada di depan karena jaraknya jauh plus juga iya Pak, karena pemain tim-tim lain selain Arsenal juga ngelawak. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kalau di Premier League gue ngerasa kayak 70% lah ya kandidat juara terdepan tuh Arsenal gitu ya. Champions League. Gue kalau di UCL ya, gue tuh nunggu knockout gue. Gue nunggu karena gini, liga ini semua bisa kejadian gitu. Semua bisa kejadian karena ya lu ada triki-trikinya tuh ada drama-drama ya. Dan apalagi dengan konsep kayak gini ketika Arsenal udah di atas, ketika di sisa pertandingan mereka udah yakin mereka akan bisa menang, itu lu udah pasti lolos. Mereka udah mainin tim kedua ketiga, tapi pas knockout phase menurut gue itu adalah kayak NBA playoff season lah. Iya. Lakersnya pas lagi playoff tuh beda sama Lakers kalau regular season gitu. Jadi pas udah masuk playoff itu baru knockout phase tuh baru kayak this is the real Liga Champion gitu. Iya sebenarnya sih gue ngebacanya adalah Arsenal udah punya kemampuan untuk beating the big boys kan sebenarnya. Cuman gue inget musim kemarin tuh Liverpool tuh di atas kan ya. Betul, nomor 1 kan? Iya, akhirnya lawan PSG leg pertama oke, tapi ternyata bisa dikena comeback gitu. Nah, emang sebenarnya sih gue lebih kayak ngelihat knockout phase itu lebih tricky karena one game itu bisa ngubah segalanya gitu sebenarnya. Sekarang nggak ada agregat gol tandang. Iya. Di mana itu menguntungkan banyak tim bisa main attack. Walaupun gue lebih suka drama-drama agregat gol tandang. Kita sebagai penonton ngitung anjing kebobolan 1 mesti nyetak 2 dramanya lebih seru. Wah itu kalau agregat gol tandang ya. Udah nyerangnya udah Spartan banget udah. Kalau di FIFA zaman dulu Gung Ho. Nyerangnya semua ya. Tapi Arsenal sekarang bercengker di urutan pertama di klasemen Liga Champions, tidak terkalahkan bro. Belum. 5 pertandingan, 5 kali menang, 14 gol, kebobolan 1. Lawan siapa? Bayern. Ya urutan 2 dikejar oleh Paris Saint-Germain dan sebenarnya Bayern pun juga aman masih di urutan 3. Jadi sebenarnya kalau melihat di klasemen ini tim-tim yang masih berada di UEFA Champions League yang maksudnya yang masih berada di 8 besar yang langsung lolos ke babak selanjutnya tanpa masih ada playoff-playoffan, itu menurut gue mereka masih aman-aman aja dan ya kita masih menanti masih ada 3 pertandingan lagi kan. 3 pertandingan lagi secara matematis sebenarnya Arsenal butuh 1 kemenangan lagi sebenarnya udah nggak bisa kejar sama yang lain yang lain lah gitu. Dan apa namanya
Ada yang bilang pemain Arsenal sekarang mentalnya lebih bagus karena terlalu lapar. Belum makan siang mungkin. MU lapar mulu, jadi busung lapar tuh tim. Tapi kan dapat trofi sebenarnya. Tapi pelatih ngejual semua pemain bagus. Oke. Tapi kalau ngomongin Arsenal, dari ini ngomongin Arsenal sama Chelsea. Kita gak mungkin kalau gak ngebahas big match Super Sunday. Kalau dulu gue dibikin namanya Minggu Megah. Kalau Sabtu seru anjir. Minggu Megah antara Arsenal bertandang ke Stamford Bridge ini melawan Chelsea 30 November jam 23.30 waktu Indonesia Barat. Ini kita bisa menyaksikan langsung di video. Biasanya tuh ada Stadzone ya? Ada. Stadzone. Kalau kalian mau lihat data zone. Kalau mau ngelihat pertandingan dengan view yang berbeda, ada statik semua, data zone. Kalau mau yang biasa juga nggak masalah, nobar juga nggak apa, nonton sambil lihat live reaction kawan-kawan kita yang lain juga nggak masalah ya kan. Kalau mau live reaction tiba-tiba Waldo tiba-tiba minta live reaction di YouTube box to box sambil main foot juga nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah inilah laga paling ditunggu-tunggu karena dua tim ini sedang on fire. Chelsea dan 1-2 loh ini. Arsenal 1-2 loh ini. Gila. Lagi sama-sama menang. 1-2 sama. Bener loh. Bener, serius. Iya sih, bener. Chelsea urutan 2 dengan 23 poin, beda 6 poin dengan Arsenal. Karena semua fans lain selain Arsenal berharap Chelsea bisa mengalahkan Arsenal karena biar jaraknya semakin mendekat. Tapi nyengir langsung. Enggak. Tapi gini. Apa artinya kemenangan Chelsea kalau City terus Villa, MU, Liverpool juga tolol, kalah juga, ngapain? Gak kekejar juga. Ya mereka berdua aja lah udah. Gak kekejar juga. Menurut gua akhir pekan lalu tuh Premier League itu paling lucu. Iya. Ya kan? Dimulai dengan drama Liverpool kalah, City juga kalah, ya kan? United juga kalah, udah dikasih jalan Tuhan, ya kan? Tapi kalau kita ngelihat di klasemen sebenarnya dikasih jalan Tuhan. Sebenarnya klasemen itu jarak dari urutan 12 ke urutan ketiga tipis. Ya kan? Jadi emang kejar-kejarannya kusut sih. Jadi di pekan ke-13 Premier League akan disuguhkan Chelsea melawan Arsenal dan pertanyaan gua, apakah Maresca bisa membongkar struktur dari permainan Arteta, Dex? Gimana caranya? Nah, itu pertanyaan gua, makanya mau nanya lu. Itu pertanyaan Nabil sebenarnya. Gua coba mencari. Karena gua kan juga penasaran, gak mungkin Arsenal gak punya kelemahan. Dan Maresca punya CV di mana dia bisa ngebongkar ininya PSG. Strukturnya. Akhirnya gue mencoba mencari nih. Ada orang yang ngebahas bahwa dia tuh nontonin Arsenal, dia cari kelemahannya nih. Dan itu tuh berhasil ditemukan oleh Sunderland sebenarnya. Dimana dan ini mungkin cocok dengan Chelsea karena ternyata memang harus di-pressing sampai ke kotak penaltinya si Arsenal. Dia lupa game pertama siapa yang nge-pressing kayak gitu. Salah tim terbaik dunia. United, tapi King apa? Itu permainan terbaiknya. Ngomong King apa? King permainan terbaiknya King MU itu. Di pressing habis memang. Benar serius. Iya benar. Ya, tapi ini bukan kelemahan sebenarnya, hanya merusak ritme permainannya Arsenal. Iya. Tapi lu yakin Maresca bisa melakukan hal itu? Apalagi Maresca bisa ngelakuin itu. Pertanyaan gue apakah Garnacho akan dimainkan? Enggak. Dia pasti kirinya Neto, kanannya Estevao. Oh itu big game selalu gitu ya? Big game gitu ya? Si Neto tuh pressingnya emang walaupun dia kadang sometimes gak bisa nyetak gol. Karena tapi pressingnya dia tuh gak ada yang bisa ngalahin lah winger Chelsea. Iya, karena fans Arsenal pasti berharap Garnacho yang dimainin. Gua rasa enggak sih. Tapi kalau misalkan ketika ritme kebuka dan kemudian ada ruang untuk main direct pasti Garnacho. Iya nih ada yang komen nih, buah si malak kuda. Anjir namanya lucu banget. Sunderland golnya kesalahan pemain Arsenal semua. Betul. Untuk membuat pemain Arsenal kesalahan itu ada skemanya. Ada ritme yang dirusak. Harus dirusak. Gak ujuk-ujuk tiba-tiba kayak pemain Arsenal melakukan kesalahan gak ada. Itu kan ada ritme yang diubah. Semua tuh ada sebab dan akibat. Bener. Dan setelah gue baca juga, sebenarnya yang bisa dirusak adalah Declan Rice sama Timber. Jadi kalau Declan Rice itu nggak bisa maju ke depan, bola itu akan ke Timber. Oke. Jadi dua orang ini yang paling harus dijagain lah. Nah sisanya itu sebenarnya kayak Eze, Saka itu tuh kan nunggu bola dari belakang. Dengan bola nggak ada yang supply ke depan kan, otomatis harusnya Chelsea bisa unggul di situ kan. Cuman masalahnya, gue itu takut pemain kayak Gyökeres, Odegaard itu kan udah pada balik. Gue yakin Gyökeres main di hari Minggu ya. Dan ada vokal point lah ya. Ada vokal point di situ. Disrupt Chelsea. Dan Chelsea itu secara defense sebenarnya jelek Ya. Emang iya. Pressing ini tuh pressing ini hanya untuk menutupi hanya untuk menutupi kelemahan defense-nya aja. Itu kan Barcelona aja agak aneh. Iya. Sebenarnya pertanyaan gue adalah kalau Chelsea mau ngepres Arsenal, ngepresnya
momentumnya gimana gitu? Apakah 90 menit atau manajemennya gitu loh, manajemen pressingnya tuh Gua gimana? ngerasa si Maresca harus reaktif di match ini. Sebenarnya Chelsea diunggulinnya ini mainnya di kandang dan istirahatnya lebih banyak. Tapi lo kok reaktif gimana? Bukan proaktif justru. Karena gue yakin Arsenal akan low block, parkir haram ball yang disebut fans Arsenal itu bakal terjadi di match lawan Chelsea. Gue yakin. Tapi ya kalau ngomongin Chelsea dan Arsenal mungkin orang berpikir siapa yang akan mencetak gol, tapi kalau secara data ternyata ini Chelsea sama Arsenal sama-sama tim yang mencetak gol lewat banyak pemain berbeda. Chelsea ini ada 23 gol dari 11 pemain, sedangkan 11 plus pemain ya. Arsenal 20 gol dari 11 pemain juga. Jadi berbagai macam pemain bisa nyetak gol, jadi jangan berharap kayak Gyökeres bisa nyetak gol juga. Dan ini juga berarti refer ke fantasi Premier League kita bahwa apakah Enzo wajib kita mainkan atau enggak? Enzo Fernandez boleh sih, paling asis. Declan Rice? Ya Enzo sama Declan sebenarnya iya. Ini bukan ketawain tapi mantap. Gue suka keyakinannya. Oke. Declan Rice. Kan kemarin kita 3 episode lalu sempat bahas Declan Rice versus Caicedo ya. Cuman buat FPL sebenarnya Declan Rice versusnya Enzo itu adalah Declan Rice sebenarnya. Karena sama-sama bisa ofensif gitu. Jadi ini Nabil dan juga Dex Pro Tips, gak usah dengerin kata Waldo ya. Gak usah kata Waldo. Enzo dan Dex itu Declan Rice dimasukin ke tim FPL kalian gitu. Ini tuh ada yang ngebahas kalau jika sebenarnya kita di sini mencari kemungkinan. Kemungkinan tuh rasional sebenarnya. Serius. Ya, tapi yang paling mencolok adalah salah satu pemain yang mungkin bisa disorot di pertandingan nanti di Stamford Bridge itu dari Arsenal, Eze. Ini menjadi pemain yang go to scorer baru di Arsenal. Sementara Chelsea belum punya pemain yang mencetak lebih dari 4 gol. Apakah Eze di pertandingan kali ini akan bersinar lagi, Ros? Kalau gue pikir sih dia tuh selalu bersinar sebenarnya. Kapan Eze nggak bersinar? Umpannya ke Martinelli kata. Iya. Asal daerah mainnya tuh di tengah, jangan di sana. Iya benar. Iya. Cuman maksud gue gini loh. Persoalannya adalah dia tidak akan selalu terlihat kayak lawan Spurs gitu ya, hat-trick gitu. Cuman ada kontribusinya lah, sesuai porsi, sesuai role atau posisi di mana dia dimainkan pada pertandingan tersebut gitu. Jadi kalau melihat bagaimana Chelsea seperti yang Nabil bilang tadi, sebenarnya defense-nya itu agak rapuh. Kalau misalkan Chelsea itu kan dia biasa pengen build up dari belakang. Yeah. Tapi kalau misalkan lu di pressing agresif, yang mana sebenarnya Liverpool mencoba melakukan itu ketika Chelsea menang Liverpool, tapi Caicedo membantu dengan nge-bail out gitu kan. Nah, tapi akan selalu ada momen di mana Chelsea itu shaky ketika kena pressing agresif, dan itu menurut gue itu yang bisa di-aim sama Arsenal untuk bikin defense Chelsea itu agak sedikit goyah gitu ya, agak bingung gitu. Dan kalau itu udah kejadian, menurut gue satu, Eze bisa dapat momennya. Kedua, ya Gyökeres sebenarnya gitu. Lu butuh focal point lah at some point in the game gitu ya. Lu butuh focal point, ya Gyökeres yang bisa lo mainin gitu. Kalau enggak Merino focal point juga bisa. Ya, bisa. Buat alternatif. Cuman kalau misalkan menghadapi lawan yang fisikal gitu kan, kita kan selalu membahas ya, kalau menghadapi lawan fisikal gitu, Gyökeres mungkin bukan opsi terbaik. Tapi ketika menghadapi lawan yang agak shaky gitu ya itu bisa. Lu mainkan Gyökeres gitu. Ya, tapi pertanyaan saya adalah di akhir pekan nanti duel kuncinya dengan siapa? Asik ya di TV duel. Kan kalau yang lagi panas tuh Estevao ya. Estevao sama Eze atau Estevao dengan Declan Rice. Gua kalau lihat dari apple to apple, tapi kan saya pemain yang lagi panas ya. Gua lihatnya dari dua lini tengah. Kalau dari chance created sama gol mungkin Estevao sama Eze. Cuma kalau dua lini tengah tadi Enzo sama Declan Rice. Gue menantikan Enzo versus Declan Rice sih. Enzo versus Declan Rice. Karena kan secara ini kan Declan Rice itu sahabatnya Mason Mount. Enzo berantem sama Mason Mount ya kan. Ini pasti Mas Sama dan bilang, "Bro, gue disikat bro sama Enzo, tolonglah bro, tolong. Ken, pukul gitu." Nah, kemungkinan Palmer yang cantengan itu akan main gak? Cantengan serius? Iya. Ya kemarin gue bilang cantengan itu dia nendang pintu. Iya lah, cedera pemain celuduk. Ketatap kesandung lah. Gitu. Ya itu bahasa Jawa itu ketatap. Ketatap itu bahasa Jawa. Kesandung. Dibebet cantengan itu dia. Palmer cantengan main enggak? Sebenarnya Palmer tuh minta main di Barcelona. Tapi Maresca kayaknya beneran nyiapin buat Arsenal nih. Karena Maresca dan gua rasa sebenarnya itu pasti dari bangku cadangan. Iya. Mungkin kalau skornya seri, masuknya Palmer tuh bisa jadi pembeda. Nah, tapi pertanyaan gua, apa yang bisa membeda? Betul.
Apa jadi pembeda kalau misalnya dia masuk? Dia masuk. Individual brilliantnya aja sih. Nah, tapi terkadang gini ya. Terkadang pemain yang udah lama gak main terus masuk bisa jadi dia bukannya positif malah negatif, ngebuat pemainnya jadi focal pointnya ke dia dan jadi kayak agak merusak ritme. Nggak ada yang tahu kan, maksudnya bisa jadi kayak gitu kan. Karena kan lo lama nggak main dan Chelsea sudah nyaman bermain tanpa Cole Palmer, sudah bisa hidup tanpa Cole Palmer gitu. Sama kayak Waldo udah move on dari mantannya ya, sekarang udah balik punya pacar baru. Ada yang gedem-dem dia katanya. Ada yang gedem-dem dia. Serius. Fans apa? Gila, orang lu sendiri yang cerita. Fitnah lo. Iya. Pokoknya itu misalnya udah terbiasa main tanpa Cole Palmer, ketika Cole Palmer masuk kadang suka bingung. Tapi ya Palmer is Palmer gitu. Kita sudah ngelihat brilliance dia nguasai di Premier League, di Piala Eropa kemarin kan dia juga jarang main, pasti mainin langsung menjadi focal point-nya Inggris. Cuma Gareth Southgate-nya aja aneh di final. Oke, berarti ini kan gini. Katakanlah Arsenal ini lawan Chelsea dan Arsenal menang. Statement dong. Statement bagi City. Liverpool mau dibilang Liverpool poinnya sama. Berarti bisa dibahas juga nih ya kan. Jadi maksudnya nih misalnya Arsenal, Chelsea, Man City, Aston Villa, Crystal Palace, Brighton semuanya statement. Dengan kalau katakanlah Arsenal menang 32 poin. Jauh jaraknya, lawannya masih 20-an Bang. Dan ini bisa jadi ngebuat mereka semakin early percaya Christmas, diri ya kan, early Christmas. Juara di ada fans Arsenal di situ Mutia ya. Mau masuk sini enggak? City dan Liverpool lagi, City lebih ke nggak jelas lo maunya apa gitu, menang kalah menang. Lo mau apa sih anjir? Terus juga Liverpool yang ya udah nggak usah dibahas. Terus Man United juga busuk ya, nggak bisa diharapin juga ngapain. Makanya pasti dibilang MU calon juara, nggak mungkin, sulit. Nonton udah bela-belain jam 3 pagi. Nah, berarti gini, sebelum kita bahas yang lain ya. Chelsea Arsenal, gue nggak nanya skornya, tapi gini aja deh. Chelsea Arsenal, endingnya akan gimana? Sorry ya Bill, Arsenal menang Bill. Iya. Gua kalau objektif Arsenal yang menang. Arsenal. Gua idealnya seri. Kalau gua objektif Arsenal yang menang. Kalau harapan sih Chelsea. Harapan sebagai fans pasti. Waldo sebagai fans Spurs? Sebagai fans Spurs? Gue harapan sih Chelsea menang, harapan ya. Iya. Kayak seru aja gitu. Ya harapan Chelsea menang. Siapapun itu akhir pekan nanti di Super Sunday di Minggu Megah Premier League. Akhir pekan nanti kita akan disaksikan Chelsea melawan Arsenal dan kita nggak tahu, terkadang pertandingan kita harapkan ternyata anti klimaks. Betul. Ya, anti klimaks itu bisa jadi seperti yang dilakukan oleh Liverpool di Anfield, lagi-lagi anti klimaks. Gue nggak tahu apakah itu anti klimaks atau sebuah penderitaan berpanjangan gitu ya. Gue gini ya, gue nggak nonton pertandingannya, gue nggak menonton, gue coba menonton tayangan ulang lah. Misalnya gue nonton keep up di pertandingannya, tayangan sambil gue mengerjain lain. Terus gue melihat kayak apa yang salah sih nih, kok bisa 1-4 gitu. Main basket kan? Ya pasalnya kalau pertama Van Dijk tiba-tiba jadi Hakim Olajuwon. Naik ke atas tangannya. Salah cabur gue. Kamu mau jadi ini apa? Giannis Antetokounmpo gitu. Gimana gitu. Di Champions League dia malah ini ya main ini nonton Haikyuu. Ya, mungkin dia mau ikut bahkan volley ya, gimana? Volley. Ya, ini menjadi kekalahan ketiga berturut-turut Liverpool di semua kompetisi dan ke-8 dari 12 laga terakhir. Tapi lo pada bilang ini krisis. Coba kalau Man United kayak gini pasti udah ada berita, wah ada ruang ganti retak, pemain tidak percaya lagi kepada pelatih, semua akan diganti, fuck Amorim out. Tapi ini kok tidak ada berita yang anteng-anteng aja Bang? Ada argumen kontra. Jadi sebenarnya kalau bicara pertandingannya doang, si Arne Slot bilang, tapi mungkin itu kayak salah pertanyaannya deh. Yang nanya itu reporter adalah soal quality of players. Oh iya, quality. Terus kemudian kalau si Arne Slot bilang, ya gue gak setuju sama lo, kalau lihat pertandingannya quality of players gue kelihatan bagus gitu. Ya memang benar, momen-momen brilian pemain-pemain Liverpool di pertandingan tersebut banyak gitu. Tapi kalau lu bicara soal taktik, sistem gitu ya, menurut gue ada banyak banget kelemahan gitu pada pertandingan tersebut. Terutama sekali adalah gue nggak ngerti pas lagi pertandingan kemarin tuh terakhir kalah lawan Forest. Itu kan kita bingung banget, kok bisa ada ruang sebanyak itu. Kita ngebahas panjang banget di yang grup Gibbs White ya. Iya. Itu kayak bolong banget. Bolong banget gitu. Di cutback terus kemudian ada banyak pemain Forest di antara dua lini lo dan lini yang di depan box lo itu pada diem doang. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi spacingnya itu jelek.
Dan itu kejadian lagi di pertandingan lawan PSV dini hari kemarin. Horizontal, vertikal semuanya ini gak bagus gitu spacingnya ketika gak nguasain bola. Dan lo bisa lihat gol keberapa ya yang spacing antara Kerkez sama si Van Dijk itu jauh banget. Sementara Konate-nya itu agak sedikit di depan gitu. Ini positioning macam apa sih gitu. Sebetulnya maka kemudian bisa diumpan dari kiri terus lawan masuk ke tengah gitu. Itu gue bingung gitu bisa kejadian kayak gitu. Jadi pertanyaan paling tepat adalah apa yang terjadi dengan sistem dan pemosisian pemain Liverpool gitu. Gue mungkin salah satu fall down-nya Arne Slot adalah ketika season musim lalu belum selesai dia sudah nge-DJ di Ibiza. Serius itu? Ada beritanya, Paul Scholes juga ada komen. Nih lo lihat nih, dia tuh nih. Paul Scholes calls out classless Arne Slot for disrespectful. DJing in Ibiza but that's before the season's done. Oh. Tapi udah juara kan. Tapi Udah mungkin juara. dari situ lawan-lawannya kayak anjing lo tai juga ya, langsung udah mulai nih. Tapi ya gue gak tau juga, tapi kan ini teori gembel Paul Scholes saya. Tapi maksud gue gak tahu apa yang ada di sana ya. Maksudnya kita di awal musim kita ingat kita bahas ini salah satu transfer terbaik dari Liverpool. Terbaik dari Liverpool. Dan yakin juara gue Liverpool. Bener. Sebelum liga mulai kita bilang kayak, wah nih anjing lu udah beli Isak, lu punya Ekitike, lu punya Kerkez, punya Valian Wirtz, lu punya segalanya, Frimpong ada di sana. Iya, tapi menurut gua salah satu menurut kunci dari kenapa misalnya gini adalah pertahanan mereka dan mereka gagal dapatin Gehi. Itu kalau gua. Iya, itu. Lu gagal dapatin Gehi, itu kalau Gehi ada di situ, menurut gua lain lagi ceritanya. Karena yang episode kemarin kita bahas, gantinya Konate siapa? Kan si itu jadi siapa? Leoni ya? Leoni ACL. Cedera panjang. Gantinya siapa? Joe Gomez, Bang. Joe Gomez. Itu banyak yang bilang harusnya back kanan serahkan saja kepada Joe Gomez supaya either Curtis Jones sama Szoboszlai itu bisa tetap di tengah gitu. Bener. Teorinya memang benar. Tapi lawan Brentford, Joe Gomez di kanan itu dikadal-kadalin juga sebenarnya. Karena Joe Gomez juga segitu aja sebenarnya. Iya, jadi menurut gua oke, terlepas dari banyaknya pemain transfer bagus yang masuk, apakah itu memberikan balance sama Liverpool baru kelihatan sekarang nih. Betul. Gitu. Karena Jeremy Frimpong yang diharapkan bisa ngisi posisi tersebut cedera gitu. Bradley ternyata nggak bisa bikin kick out konsisten bagus. Jadi posisi kanan lowong itu bikin orang bingung ini siapa yang di situ. Jadi mau nggak mau Szoboszlai ditaruh di situ, Curtis Jones taruh di situ yang mana sebenarnya out of position buat dua-duanya ya, gitu. Dan ternyata gimana fans Liverpool yang musim lalu kesal dengan maksudnya ya itu urusan kalian kesal dengan tren yang pindah ke Real Madrid, tapi ternyata sampai sekarang belum ada solusinya di bek kanan ya. Walaupun statistik tren musim lalu nggak sewah itu, tapi ternyata ada di sana tuh ya udah menjadi salah satu kunci ketika Liverpool menjadi juara. Dan kalau kita ngeliat sendiri Liverpool nih udah kebobolan terlebih dahulu. Kebobolan pertama di 10 dari 12 laga terakhir dan gak pernah menang setelah itu. Iya, ini gue kan lagi nyari ini tren apa sih yang lagi, bukan tren Arsenal ya. Tren apa yang terjadi di Liverpool kalahan ini, ada dua sih yang gue catat di sini. Di pointers tuh selalu ketinggalan duluan. Jadi mereka tuh kalau ketinggalan duluan pasti kalah, kecuali lawan Eintracht. Pasti kalah. Yang kedua adalah selalu kebobolan lewat set piece. Dan kenapa Slot masih belum bisa? Ini kan struktural ya kalau set piece. Iya. Kenapa belum bisa disikapi gitu? Yang golnya PSV yang offside itu, yang set piece dari kanan, Iya. itu bengong mereka tuh. Bengong semua. Gesturnya tuh kayak bingung gitu sebenarnya gue harus ngadepinnya gimana. Terlepas yang set piece pertama itu sebenarnya kan bukan kesalahan struktural, itu konyol aja ya. Individual. Itu tangan Van Dijk ke atas gitu. Yang gue perhatikan argumen dia tuh apa ya protes sama wasit. Karena itu kan bukan sengaja dan itu kan lu kayak gini. Kalau refleks ke samping boleh dong, maksudnya kalau gini normal. Dijedak gitu ya. Tapi lu ke atas Hakim Mola Juan nih anjir. Dia didorong kan dia bilang. Iya. Di match week yang sama ada handballnya Cuti Romero pas lawan PSG, Spurs lawan PSG. Itu juga wasit langsung handball karena tangan lu jelas ngalangin bola tuh. Bukan gitu. nempel gitu. Kalau begini kan misalnya kalau lo refleks kan pasti begini dong. Gini. Iya. Bukan gini. Kalau begini, iya. Saya Hinata Shoyo gitu. Dick Nowitzki main IQ. Ya kan, handle gini aja nih, Tim Duncan, David Robinson. Nah itu menurut gue itu individual. Dan ada banyak banget kesalahan individual pada game tersebut. Van Dijk yang bisa gue note kesalahan handball itu. Gakpo masih ngotot untuk cutting inside terus ketika
inside lo penuh gitu. Why man, why Nah, gitu. Gini, gue itu melihat dari kawan-kawan gue fans Liverpool ya. Maksudnya dia udah mulai gelisah. Kita ingat sebelum lawan United, kita bilang kan, ini Liverpool pasti akan bangkit lagi kok. It's just Liverpool being Liverpool. Lo kalah ya udah bangkit. Terus ternyata kalau Man United, ntar pasti juga bangkit lawan Frankfurt. Setelah bisa kok kalah lagi, lo ada apa gitu. Dan ternyata banyak yang komen bahwa Slot tuh nggak sebatu itu nggak mau ganti para pemainnya. Masalah gini, Hakpo nggak segitunya. Kenapa lu nggak ganti dengan coba Chiesa gitu? Chiesa lu bisa dicoba gitu. Dia ketika masuk langsung bikin situasi. Dia langsung bikin situasi di mana sering banget ada gol-gol mulai dari pergerakannya Chiesa gitu. Dan ya lu cari dong bek kanan lu, kalau lu nggak bisa, udah paksain counter Bradley itu siapa, ya udahlah, karena ya dengan adjustment yang berbeda, karena lini tengah lu tuh krusial gitu. Musim lalu lini tengah dia tuh krusial. Gravenberch, Szoboszlai, itu kan krusial banget kan? Iya. Nggak diganti-ganti, lu kan ada kunci di situ. Bagi Premier League gitu. Maksudnya lu lawan-lawannya nanti ketika Liverpool misalkan ketemu Newcastle, udah ketemu sih? Ketemu Newcastle gitu. Newcastle tuh kan gagal semua tuh. Udah dong, udah menang. Iya, hampir imbang kan, hampir imbang. Yang golnya si Raf dari Ya, misalnya ketemu lagi nih tengahnya, bukan si Szoboszlai, Joelinton, terus si Tonali sama grup Bruno Guimaraes, tukang pukul semua. Kan puyeng ya. Sebenarnya sih ada yang ngebahas balik lagi, transfer Liverpool tuh dibilang secara individual jelek tuh enggak. Tapi apakah itu balance, itu yang bisa dipertanyakan. Karena kehilangan Nunez, kehilangan Luis Diaz ternyata cukup berpengaruh. Karena dua orang ini punya kerja-kerja kotor buat nge-pressing lawan. Gitu, buka ruang. Yang mana dengan kerja-kerja kayak gitu mempermudah kerjanya Mohamed Salah di kanan juga. Nah, Ekitike, terus kemudian Gakpo, Isak, tidak ada yang tipe pekerja kotor begitu. Musim kemarin ketika Liverpool run-nya lagi bagus, bahkan salah satu yang dipuji adalah bagaimana Arne Slot merevolusi cara kerjanya Nunez dengan lebih mundur, buka ruang atau ngepres lawan gitu. Nah, itu yang kemudian agak kurang di musim ini. Selain tentu saja jarak antara depan sama tengah tuh kadang-kadang gue kok jauh banget. Game lawan Forest tuh gue ngeliat, gue bilang ke Nabil, Gravenberch tuh masih kok mainnya seperti yang diidekan oleh ex asisten mereka si John Heitinga, bahwa kita mainin dia agak deep, kita gunakan dia buat progress via carry. Tapi ketika sampai tengah, gue mau ngoper ke siapa, lu udah pada maju jauh banget gitu loh. Itu spacingnya gimana gitu. Jadi gue pikir ada persoalan balance, persoalan spacing lagi, taktik, sama individu gitu. Gakpo tadi udah kita bahas kenapa harus cutting inside terus ketika tengahnya penuh gitu ya. Terus kemudian kenapa dia nggak pernah mau ngoper Kerkes ketika udah buka ruang ke wide area gitu. Sama yang terakhir tuh Konate sebenarnya. Konate yang kata Waldo back terbaik dunia supaya bisa diincar sama Real Madrid. Terakhir bilang mau jadi pelapis doang kalau pindah ke Real Madrid. Yes. Konate gratis kan, dia bilang itu 100 juta gak apa-apa. Mainnya tuh ya Allah gitu. Kemarin blunder kan. Blunder. Itu kayak warga-warga main fan football tuh kan. Bolanya mau dia halau gak kena. Dan sering kejadian musim ini adalah Van Dijk harus geser posisinya untuk ngecover dia. Itu kan bikin agak ruang, ada ruang yang ditinggalkan oleh Van Dijk juga gitu. Dan gue pikir kalau temannya Jerry, Gabriel Martinelli bilang Konate adalah lawan terberat yang dia hadapi di Premier League. Kalau musim kemarin iya, musim ini jangan-jangan pendapatnya bisa berubah gitu. Yeah. Tapi pertanyaan gue adalah, ketika bek kanan lo kosong nih, kita ingat zamannya Jurgen Klopp, dia tuh bek kanannya Nathaniel Klein kalau nggak salah deh, atau siapa gitu. Nggak works, dia nyari dari tim muda, dapat TAA. Kenapa Slot nggak berani gitu juga? Gue nggak tahu. Rio Ngumoha kan striker, maksudnya gue ngeliat yang dimainin oleh Slot pemain muda tuh dari akademi kebanyakan gelandang atau enggak penyerang. Gue nggak ngeliat ada back kanan dari Bradley itu terakhir. Conor Bradley bener. Maksudnya kalau Conor Bradley nggak works gitu, siapa lagi? Maksudnya yang udah pindah ada Nico Williams sebenarnya. Forest. Itu bagus juga tuh. Sebenarnya back kanan Liverpool bagus. Itu kan ya, tapi ya mungkin dia Slot percaya dengan Conor Bradley. Terus mungkin dia berpikir, Joe Gomez bisa nge-backup Conor Bradley, tapi ternyata Conor Bradley tadi Rossi bilang, week in week out tidak bisa. Belum juga. Kalau jadi pelapis sih musim kemarin tuh, looks good gitu. Ya, tapi kita juga bisa berikan kredit kepada PSV Eindhoven, bagaimana cara mereka bermain, memaksimalkan lebar lapangan, dan juga membuat para pemain Liverpool melakukan kesalahan lucu.
Dan gue notice pemain PSV itu ketika lagi defend tuh lebih sharp ya, lebih aware ketimbang pemain-pemain Liverpool yang ya itu tadi Konate gitu jogging terus kayak ketika lagi set piece tuh kayak bengong gitu. Itu yang salah nge-pressing pemain, jogging. Itu yang gol keberapa itu yang nge-press di kanan itu salah loh. Gol kedua. Gol kedua ya. Jogging dia Sebenarnya ngapain? bek kanannya PSV juga bek kiri PSV juga salah Adine. Iya benar. Betul. Ya mungkin banyak lah permasalahan. Gua nggak tahu apakah, tapi gini, kalau misalkan katakanlah slot, gua nggak tahu apakah mencet slot jadi solusi, menurut gua enggak, karena lu nggak ada pengganti yang Ada sepadan. Gerrard paling. Gerrard tuh kemarin tampil Caretaker. untuk membahas. Gue gak tau, coba fans persoalan Liverpool, apakah kalian setuju kalau Liverpool dipegang oleh Steven Gerrard, karena track recordnya di Glasgow Rangers bagus, tapi di Aston Villa Jelek. gitu. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah Liverpool bisa lolos ke fase knockout, karena Liverpool sekarang ini unggul 3 poin dari peringkat 25 batas zona terakhir ya, dan masih harus melawan Internazionale dan Marseille di laga tandang. Dan laga terakhir mereka melawan Karabakh bisa menjadi final dadakan mereka, karena bisa jadi itu menjadi pertandingan penentu mereka lolos apa tidaknya. Sebenarnya kuncinya tuh yang dari terakhir tuh yang gak tulis tuh. Karabakh. Bukan, bawahnya lagi. Apa? Sebenarnya bukan mereka bisa apa enggak, tapi mereka pantas lolos apa enggak dengan main kayak gini. Enggak pantas menurut gue sih. Gue tuh nggak tahu ya, gue tuh selalu suka dengan Cinderella story gitu ya di film-film atau skenario gitu lah. Main jelek, tapi tiba-tiba bisa juara. Kalau Liverpool mah hitungannya masih Nggak tim gede tapi Enggak, tapi dengan penampilan kayak gini, ngerti nggak? Penampilannya bukan masalah tim gedenya, Rex. Penampilannya compang-camping, Rex. Tapi dia juara bertahan loh. Itu bukan Cinderella story menurut gue. Iya. Juara bertahan siapa? Liverpool. Oh enggak, maksudnya Di Liga Champions. Bukan di Champions League. Oh ya. Kalau di film mereka beda. Enggak, tapi kalau Champions League itu balik lagi lah. Itu jauh lah. Iya, maksud gue Ada terlalu banyak lah. Gini, sekarang dengan penampilan kayak gini Liverpool, orang nggak ada yang berpikir Liverpool bisa juara Liga Champions dong. Bener nggak? Liverpool peringkat 24-nya main di playoff bisa kok itu. Nggak, tapi lu yakin Liverpool bisa juara dengan penampilan kayak gini? Nah, nggak kan? Kalau tiba-tiba bisa juara gimana? Ya kan Bisa. itu dia. Gak mungkin tapi, gak mungkin. Bisa. Gak mungkin. Terus di final ngalahinnya Real Madrid yang susah payah menang 3-4 lawan Olympiakos. Kok bisa sih kalah sama Liverpool ini loh? Iya, gimana sih tim lo? Liverpool yang compang-camping, tapi juga kemarin 3-4 butuh Mbappe 4 gol itu. dulu. Nih Mbappe ya mania. kan, hat-trick 6 menit 42 detik Kylian Mbappe, hat-trick tercepat di Liga Champions, dan gol pertama sprint dan one touch, gol kedua baca crossing dan Mantap. header klinis. Mantap. Gol Jarang ketiga, tuh dia gitu ya. kontrol dan crawl finish, dan gol keempat predator instinct. Wah, Lengkap itu. Itu kuatrik terlengkap menurut gua. Enggak, berapa dia sekarang golnya? 21 baru November. oke, kita panggil Waldo Hakim Farrell. Ya. Tapi bisa ini 50 gol bisa. Bisa. Ya kan. Waldo silakan Mas. Bajunya udah Muhammad Ali. Jet. Gimana, Dok? Silakan waktunya persilakan. Wih, kok ada bantal tambahan? Waldo Hakim Gak ada yang- untuk gak ada yang berbicara menang. tentang Olympiakos yang hampir membuat Real Madrid ketar-ketir. Apa mau bahas apanya? Maksudnya gak ada ini Biar mikrofonnya dua. big TikTok gitu. Oke. Ya apa maksudnya yang jadi headline itu kan selalu yang soal ini kan Xabi Alonso gimana nih dengan ganti. timnya. Ruang ganti gimana? Cuman dari laga kemarin sih ada beberapa gestur Xabi Alonso selamatin Vini. Bahkan di press conference dia juga ngomong soal dia kesel banget kenapa golnya Vini malah nggak jadi gol, soalnya kan ada yang offside kan, dan apa namanya ada beberapa orang dari dalam sumbernya Madrid banyak yang bilang waktu kemarin sebelum H-1 itu dan banyak berita-berita beredar itu katanya Xabi Alonso nyempetin waktu kayak sekitar 1-2 jam gitu buat ngomong lebih dekat sama pemain, dan akhirnya ada gestur tersebut diapresiasi sama pemain lah, maksudnya kayak jadi oke, maksudnya ruang ganti agak lebih positif, dan mungkin itu juga ngebuktiin kalau Madrid bisa nyetak 4 gol juga sih, maksudnya kelihatan sih dari kemarin permainan ofensifnya better, cuman ya prior problemnya Xabi Alonso itu masih soal ya bagian lini belakang, walaupun Madrid emang center back-nya tinggal Asensio doang. Itu pairingnya kemarin siapa? doang. Pairingnya Girona ya? Carreras sama Alvaro Carreras sama Asensio, Iya, dua iya, center back, left back-nya Mendy, right back-nya Trent mainnya bagus banget, Iya. Trent mainnya bagus. Cuman dan itu pun ini agak out of context dikit ya, maksudnya itu pun Asensio diganti babak pertama.
di babak kedua diganti. Gue pikir kan ya emang paling make sense-nya rotasi karena nextnya masih ada lawan Girona kan. Tapi ternyata katanya dapat kabar kakeknya Asensio juga ada kabar meninggal juga. Jadi kayak ya lagi agak lumayan bermasalah lah Madrid di bagian injury-nya terutama. Ya tapi kalau ngeliatin Madrid semalam lawan Olympiakos tuh dini hari pagi tadi ya. Madrid kayak kelihatan kelabakan gitu loh. Kayak bingung ketika pressing. Tapi salahnya Olympiakos mungkin belajar untuk pressing bagus tapi tidak dengan berpikir bahwa bertahan itu juga penting. Nah iya. Dan tadi makanya gue mau ngapresiasi soal Trent Alexander-Arnold karena dari babak pertama sampai ada babak kedua juga kadang Olympiakos tuh main agak lumayan high press ya. Pressingnya tuh intensitasnya juga kenceng. Lumayan tuh tinggi itu. Apa? Gak lumayan itu tinggi banget. Iya tinggi. Dan Madrid sebenarnya agak keteteran. Mereka tuh bingung ini gimana cara lepasnya. Dan akhirnya sosok Trent Alexander-Arnold itu menurut gue yang ngebikin Madrid tuh bisa bernafas lega juga. Dan bisa menghasilkan gol. Long ballnya akurasinya gila Pak, jujur. Itu yang kurang dari Liverpool. Itu yang sama Liverpool. Untuk keluar dari masalah butuh long pass dari belakang kadang-kadang ya. Dan bener-bener kayak pas gitu akurasi kayak dia tuh nggak panik juga kayak di press. Oh ya udah gue crossing aja tenang ke Vini. Itu ngebikin stretch defense-nya Olympiakos juga jadi makin ngelebar juga gitu. Jadi ya gue ngapresiasi si Arnold dari 2 laga terakhir mainnya ada peningkatan bagus juga karena dia baru keluar dari cedera juga. Cuman yang jadi permasalahan Madrid ini sekarang ya itu maksudnya center back ini ya walaupun sih 2 laga selanjutnya sebenarnya kalau di atas kertas Madrid harusnya bisa ngelawan. Walaupun kayaknya gue lupa 2 laga away lagi. Dan yang paling sulit itu sebenarnya di jadwal Desember ya nanti yang sebelah lu mau ke itu mau ke UCL mau ngelawan City. Itu ntar sore tuh makan tapas yuk. Tapas wine padel. Enak tuh. In repeat bro. Nah, gue bilang kenapa lawan City problemnya. Kemarin tadi pagi Olympiakos 2 gol sundulan semua. Nah ini Haaland bro. Gini-gini kayak William Defoe kayak gini lu tau gak? Gini-gini ngeliatin gini. Siapa itu Taremi sama siapa ya kerjaannya? Aduh gue lupa tadi Al siapa gitu pokoknya Alcorcon. Tapi itu emang ngincernya emang crossing ya? Crossing. Jadi permasalahan Madrid tuh adalah tadi tuh yang menurut gue gini. Oke, gue tahu kelemahan lu gak bisa duel udara karena emang satu sisi Asensio juga udah cabut gitu kan. Ya lu Carreras gak bisa nyundul. Mendy juga gak bisa nyundul. Arnold ya lu tahu lah. Semua Premier League juga tahu defense-nya gimana kan. Ya lu tahu lah. Terus habis itu sekarang sama tadi Tchouaméni jadi center back dibundurin gitu kan. Cuman yang gue jadi permasalahan yang gue problemin adalah kenapa lu rest defense lu berantakan banget gitu pada saat mundur langsung. Iya apalagi gol keduanya si Olympiakos bukan yang Taremi jadi yang satu lagi. Itu benar-benar dari transisi dari ini loh Olympiakos jadi satu pemain di depan, terus habis itu passing ke kanan. Jadi Madrid tuh harus ada rest defense dulu kan. Berantakan banget itu. Bahkan pas crossing diluncurkan, gak ada yang lompat. Which sebenarnya gak ada yang lompat. Allahu Akbar kata gue. Kan harapannya adalah ketika Xabi Alonso datang, lu bisa memperbaiki struktur sebetulnya. Tapi justru malah gak kelihatan gitu. Struktur defense menurut gue dari awal musim bisa dibilang gak kelihatan karena ada beberapa laga Madrid problemnya di struktur defense ya terutama bola-bola lambung ya Atletico gitu loh. Gini ya masalahnya kalau Real Madrid itu main pakai individual brilliance, superstar itu kan paling kelihatan kalau lagi ofensif kan. Iya benar. Kalau lagi defensif tuh nggak bisa lo ngadelin individual brilliance. Harus ngadelin tim gitu. Dan disitulah sebenarnya peran Xabi Alonso dan kenapa Xabi Alonso malah dimusuhin sama 5 pemain Real Madrid. Itu isu yang gue pertanyakan. Yang paling lu kan maunya bebas nih. Ya itu mah buat pemain depan aja lah, pemain belakang lu harus rapi mainnya gitu. Iya benar-benar. Makanya gue setuju. Makanya kan yang paling aneh tuh yang protes tuh adalah salah satunya Ferland Mendy. Ini orang nggak pernah main, musim lalu mainnya jelek, kok protes gitu. Kayak apa sih? Ya walaupun tadi dia baru main tuh. Oke tuh. Oke lah. Cuman boleh. Cuman lu protes berdasarkan apa sih? Lu protes berdasarkan apa? Apakah ada jam terbang ya udahlah kalau jam main gitu kan. Tapi lu setuju gak Madrid bisa menang, bisa kita bilang menang karena ketergantungan sama para superstar mereka dan momentum dari para superstar mereka? Momentum ya. Kalau menurut gua sih ya satu sisi menang karena emang kualitas defense-nya Olympiakos ya. Lu ngelawan Mbappe, Vini, lu kasih space begitu meninggal. Meninggal. Sorry. Iya maksudnya lu ngasih Mbappe, Vini, space kayak gitu lu meninggal dong. Maksudnya kalau Barcelona kan masih ada kualitas pemainnya oke lah, better walaupun lawan Chelsea kan begitu. Cuman kan ini Olympiakos gitu. Kipernya setiap 1v1 sama Mbappe udah kayak pasrah banget. Lo cerita dong ke podcast.
tiap kali gawangnya Barcelona bobol, reaksi lo gimana tuh kemarin? Seneng wih, seneng. Ya, Gimana reaksinya? Bro, Gimana? Successful head watch bro. Gua terutama Konde. Lu juga seneng Konde kan. Nah, tapi kalau Konde, kalau kalian nih warga box to box lihat pas kebobolan, mukanya peluh, makanya jangan kebanyakan fashion, bener deh. Ini sepak bola bang, kalau kamu jago seperti Pele, Maradona. Gua ini no hard feelings buat fans Barcelona ya. Gua kalau Konde tuh gue benci cuman karena ya bener kayak Bang Tio bilang, maksudnya ya lu siapa sih? Lu ikut CFW, mau jadi Hunger Games, Dia mau Hunger Games. Iya, Madrid Fashion Week. Kayak mau NBA gitu kali. Iya, jujur. Ya, tapi kan lu ya udah itu urusannya dia lah. Iya, Tapi iya. cuma menurut gua kayak gua kayak ketawa aja. Kayak dia kayak pelongo gitu kayak terus ya udahlah Konde. di breaking ankle sama Garnacho gue bilang wah gila makan enak nih gua. Offside Garnacho-nya Allah berkata Bang Tio ya Garnacho emang hidupnya udah offside ya gimana nih hidupnya udah offside. Tapi sebelum terakhir dong, Iya, coba apa ya? ngomong Famos. 1, 2, 3. Vamos! Teriak nih pada teriak nih. Ya yang Famos juga di akhir pekan nanti jangan lupa ada Serie A juga memanas. Como lawan Sassuolo. Oh. Ini derby Indonesia Sabtu dini hari ya 2.45. Terus ada AC Milan melawan Lazio hari Minggu di Minggu dini hari juga 2.45 dan juga ada Roma versus Napoli di hari Senin dini hari 2.45 dan jangan lupa juga karena Sebelum itu ada apa? Iya itu Jumat malam. Betul, Jumat malam ada undian grup Piala Bukan. Apa? Ya undian tuh minggu depan. Minggu depan. Nah. Puskas. Rizky Ridho. Puskas Award nih ya. Berarti tutupnya di hari Jumat. Penutupannya di hari Jumat. Rizky Ridho. Ayo yang kalian belum Emang bagus kok golnya. Rizky Ridho. Menjagokan Rizky Ridho menang tuh bukan over proud karena memang bagus golnya. Malaysia aja pernah punya yang Iya, pemenang benar. Puskas Award. Slow aja. Free kick. Tapi kita juga harus menang, jangan lupa ya. Dan juga pekan depan undian Piala Dunia buat kalian yang mau nonton di Amerika, Meksiko dan juga Kanada, beli tiketnya sekarang karena kalau nama pertandingan udah keluar itu akan lebih mahal. Oh emang iya? Iya. Akan lebih mahal. Dan itu pertandingannya jadwalnya keluar langsung 24 jam setelah undian. Undian Langsung. itu Jumat depan. Oh langsung. Nanti kita bahas di Kamis depan. Itu kita dulu bahas. ketika saya masih kerja di FIFA ribetnya setengah mati pagi tuh kerja tuh semuanya. Dan juga Rizky Ridho pekan depan kita akan tahu Inggris akan ketemu siapa memulai jalan menuju juara Itali Piala mampus Dunia. loh bertempat 4. Itali pot 4. Itali pot 4 bisa. Ya, itu dia dari Liga Champions udah preview Chelsea dan juga Arsenal udah, Liverpool udah kita bahas. Nggak ada MU kok karena MU tolol. Gak main, lebih gak main. Udah dikasih cosplay jam Liga Champions tetap kalah, goblok kan. Ya itu dia, jangan lupa ya. Vote Rizky Ridho sekarang Vote juga Rizky karena Ridho, Jumat guys. itu ditutup. Tapi Dex dan Rossi ada update apa nih? Silakan Ada Dex. update dari Tribrata News yaitu ternyata kemarin tuh ada nonton bareng Persebaya versus Arema di Kanjuruhan. Dilakukan sama Polres Malang pakai mobil Videotron tapi berlangsung lancar alhamdulillah. Mana beritanya nih Bil? Belum keluar ya. Ntar dia itu jalan. Terus berita kedua dari Radar Malang di Jawa Pos itu ini masih berkaitan dengan fasilitas juga. Kemarin kan kita sempat lihat soal fasilitasnya ternyata udah bagus. Ini soal parkir. Untuk naikin pendapatan asli daerah PAD ada penerapan parkir one gate system di Stadion Kanjuruhan. Ini nilai investasinya 600 juta rupiah. Tinggi juga ya ternyata. Itu aja sih. Yang penting crowd manajemennya juga dibenerin ya. Iya Yup. harusnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe di Box to Box Football Show. Gua Tio, Rossi, Dexin juga Waldo dan juga Nabil yang sangat di belakang. Cabut dulu, sampai jumpa di episode hari Senin selanjutnya. Bye bye.